Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita melanjutkan pembelajaran pagi hari ini ya. Tetap di tema 4, subtema 3. Nah, kita nanti akan belajar muatan bahasa Indonesia, kemudian ada PPKN, kemudian ada SBDP, dan ada matematika. Nah, untuk yang pertama kita masuk pembelajaran 2, yaitu bahasa Indonesia tentang membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Nah, kemarin kita sudah ulas sedikit ya mengenai membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Kamu dapat membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Sebelum melakukan pengamatan, tentukan hal yang ingin kamu amati. Misalnya, kamu ingin mengamati kebersihan lingkungan. Catatlah hal-hal yang berkaitan dengan ciri lingkungan yang bersih. Tulislah pengamatanmu dengan kalimat sederhana. Nah, seperti yang kemarin sudah pernah kita praktekkan, untuk membuat laporan pengamatan yang pertama diamati terlebih dahulu gambarnya, kemudian dicari pokok-pokok atau inti yang terdapat pada gambar. Misalnya tadi lingkungan bersih, yaitu gambarnya itu keadaannya seperti apa, apakah ada sampah. Kalau tidak ada sampah bisa ditulis tidak ada sampah. Kemudian terdapat sinar matahari, seperti itu ya. Dicatat poin-poinnya yang terpenting. Kemudian yang selanjutnya, ayo perhatikan gambar di bawah. Kita akan membuat laporan hasil pengamatan berdasarkan gambar. Nah, ini kita nanti akan bahas secara bersama-sama. Nah, ini ada sebuah gambar, bisa diamati terlebih dahulu. Ini ada gambar taman bermain. Nah, taman bermain ada anak bermain sepeda, terus ada yang bermain sepatu roda, ada yang bermain layang-layang, dan ada yang bermain sepak bola. Nah, untuk membuat laporan pengamatannya, kalian bisa melakukannya seperti contoh berikut. Contoh laporan hasil pengamatan gambar. Nah, ini ada gambar yang tadi. Lapangan itu terlihat bersih. Nah, diperhatikan, lapangan itu terlihat bersih. Kemudian tanaman tumbuh subur. Nah, terdapat beberapa pohon ya, berarti tanaman tumbuh subur. Ada banyak pohon di sekeliling lapangan. Nah, di sekeliling lapangan tersebut ada beberapa pohon, jadi bisa ditulis ada banyak pohon di sekeliling lapangan. Ada banyak kegiatan. Nah, ada banyak kegiatan. Kegiatannya apa saja? Yaitu tadi ada yang bermain sepeda, ada yang bermain sepatu roda, kemudian ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain sepak bola. Nah, itu yang dinamakan kegiatan. Nah, kalian bisa menulisnya ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sana. Misalnya bermain layang-layang dan bermain sepak bola. Anak-anak nyaman bermain, tidak ada sampah berserakan. Nah, kalau tempatnya bersih, tidak ada sampah, itu membuat anak nyaman. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itu contoh cara membuat laporan hasil pengamatan berdasarkan gambar. Jadi gambarnya diamati, apa yang terdapat pada gambar tersebut bisa ditulis. Yang selanjutnya kita akan belajar muatan PPKN, yaitu permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Jadi nanti kita akan belajar mengenai permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Kerjasama itu apa? Kerjasama yaitu saling keterkaitan, saling membantu, seperti itu ya. Ada banyak olahraga yang memerlukan kerjasama. Permainan atau olahraga yang memerlukan kerjasama biasanya dilakukan secara berkelompok. Jadi bermain kalau memerlukan kerjasama itu lebih dari satu. Jadi semisal 2 atau 3, 4 seperti itu ya, karena berkelompok. Jadi banyak. Kemudian permainan yang memerlukan kerjasama, contohnya bentengan. Nah, siapa yang pernah bentengan? Nah, itu ya. Itu contoh dari permainan secara kerjasama. Kemudian ada
tarik tambang. Nah, biasanya kalau tarik tambang kita lakukan pada saat 17 Agustus. Nah, anak-anak masih ingat 17 Agustus biasanya ada perlombaan permainan seperti itu. Ada gerobak sodor dan ada lomba bagia. Nah, lomba bagia yang seperti pada gambar tersebut yaitu memakai papan yang bisa dinaiki beberapa anak dengan seperti sandal seperti itu ya. Ada karet yang dikaitkan pada papan. Nah, itu namanya lomba bagia. Kemudian contoh olahraga yang memerlukan kerjasama. Nah, tadi kita sudah belajar permainan yang memerlukan kerjasama. Selanjutnya yaitu olahraga yang memerlukan kerjasama. Olahraga yang memerlukan kerjasama apa saja, Bu? Yang pertama yaitu sepak bola. Ya, betul, sepak bola, karena sepak bola itu harus dilakukan secara berkelompok, yaitu banyak orang. Kalau cuma satu namanya sepak bola apa tidak? Tidak, karena sepak bola itu bolanya digiring untuk menuju gawang. Kemudian ada lawannya yang menghadang bola tersebut. Jadi memerlukan kerjasama antara teman. Kemudian ada bola voli. Bola voli juga seperti itu, memerlukan beberapa teman, yaitu bolanya dioper kemudian dimasukkan pada keranjang. Kemudian ada bola basket. Bola basket juga seperti tadi, yaitu berlomba-lomba untuk memasukkan bola pada keranjang. Kemudian kerjasama ketika bermain merupakan wujud persatuan. Nah, jadi tadi permainan, kemudian olahraga yang memerlukan kerjasama itu mewujudkan persatuan, karena semuanya kompak mewujudkan satu tujuan, yaitu semisal bagia tadi mewujudkan permainan agar menjadi yang nomor satu. Kemudian sepak bola yaitu tujuannya supaya bolanya tergiring ke dalam gawang. Jadi memiliki persatuan, memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, dalam lomba bagia langkah kaki harus kompak agar mencapai garis finish tanpa terjatuh. Nah, seperti gambar tersebut yaitu kekompakan antara teman. Kalau berjalannya kiri, jadi yang kaki kiri semua. Kalau berjalannya kanan semua. Jadi harus kompak. Kalau yang satu kiri, yang satu kanan, nanti akhirnya akan terjatuh. Seperti itu ya, anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, ini tugasnya untuk tugas PPKN. Tugasnya yaitu ceritakan pengalamanmu bermain bersama temanmu. Bagaimana pengalaman kerjasama yang kamu lakukan ketika bermain. Jadi nanti kalian membuat sebuah cerita, kemudian buatlah pengalaman atau buatlah pengalaman kerjasama yang kamu lakukan ketika bersama temanmu. Jadi ceritanya itu seperti apa? Apakah ekspresinya senang atau sedih atau seperti apa, nanti bisa dituangkan pada cerita tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai muatan matematika, yaitu menunjukkan rusuk pada bangun datar. Nah, kemarin kita sudah belajar bangun ruang ya, kita ulas kembali. Tidak hanya pada kubus dan balok, ruas garis atau bisa disebut dengan ruas juga terdapat pada bangun ruang lainnya. Nah, kemarin kita sudah mengetahui mengenai bangun ruang. Ada contohnya, ada kubus dan balok, atau kita kemarin guru kasih contoh pada contoh Rubik ya, yang bentuknya kotak-kotak. Nah, nanti kita juga akan belajar mengenai bangun ruang yang lainnya. Ayo perhatikan gambar benda berbentuk bangun ruang berikut. Nah, di sini ada gambar, yaitu gambar piramid, yaitu atau gambar yang ada di Mesir, kayak pasir yang berbentuk seperti gunung. Nah, itu bentuknya apa itu? Nah, kita perhatikan. Di sini ada prisma segitiga. Nah, ada prisma segitiga. Ini contohnya ada coklat. Siapa yang pernah makan coklat berbentuk prisma segitiga? Nah, pasti kalian sudah pernah ya. Nah, ini bangun di samping adalah prisma segitiga.
Nah, kalau dipotong-potong menjadi satu, bentuknya akan seperti pada gambar tersebut. Rusuk pada prisma segitiga, rusuk atau ruas garis pada prisma segitiga adalah AB. Nah, Bu Guru tunjukkan. Ini AB, kemudian ada BC, kemudian ada AC, A ke C, kemudian ada DE, bentar, ini ya, D ke E, kemudian ada D ke F. Nih rusuk yang selanjutnya. Kemudian ada A ke D, kemudian ada B ke E, jadi ke atas, B ke E, kemudian ada C ke F, Nah, itu tadi rusuk atau ruas garis pada prisma segitiga, yaitu bisa kita hitung ada berapa. Ada 1, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 ya. Oh ya, kurang 1 di sini. Ini. Nah, berarti ada 9 rusuk. Nah, itu tadi yang dinamakan rusuk atau ruas garis, yaitu pinggiran dari sebuah bidang. Jadi yang ada di pinggir-pinggirnya kan, kalau kemarin kita belajar pada bangun datar ya. Kalau bangun datar kan hanya seperti ini. Misal ini persegi, jadi ruasnya yaitu hanya ada 4, yaitu pinggirannya ini, kemudian ini, dan ini, dan ini. Nah, itu kalau kita kemarin belajar tentang bangun datar. Nah, kalau bangun datar itu seperti ini. Kita ulas kembali, yaitu hanya ada 4 ruas atau 4 ruas garis. Kalau kita belajar bangun ruang itu berarti lebih luas lagi, lebih banyak lagi rusuknya. Nah, anak-anak sudah paham ya? Selanjutnya kita lanjut kembali. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar 5 segi 4. Nah, diperhatikan ini ada 5 segi 4. Kenapa dikatakan 5 segi 4? Karena di bawahnya ini ada perseginya di bawah. Kalau gambar yang tadi kita perhatikan di bawahnya segitiga, berarti dikatakan prisma segitiga. Jadi kalau ini 5 segi 4, karena ini dinamakan limas, karena di bawahnya ada segi 4, jadi 5 segi 4. Nah, sekarang kita perhatikan bangun di samping adalah bangun 5 segi 4. Rusuk pada 5 segi 4 tersebut adalah, ayo kita hitung, yaitu ada AB, ada AB 1, kemudian BC 2, ada CD 3, kemudian ada AD 4, kemudian ada AE, A ke E, kemudian ada B ke E, kemudian ada C ke E 7, C ke E, kemudian ada D ke E 8. Berarti rusuk dari 5 segi 4 adalah 8. Nah, rusuk itu yang membatasi garis tadi ya anak-anak. Sudah paham? Nah,
Semoga kalian paham ya dengan penjelasan matematika. Kita lanjut berikutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia mengenai membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Yang pertama, untuk membuat laporan pengamatan tentang lingkungan, amatilah gambar dengan seksama. Jadi seperti tadi, seperti contoh yang awalan tadi mengenai cara membuat laporan, yang pertama harus mengamati gambar dengan seksama. Jadi gambarnya itu harus diamati secara teliti. Kemudian buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan gambar. Jadi kalian itu harus mengangan-angan apa ya yang ada pada gambar tersebut. Nah, semisal apa ya yang ada, kemudian ada pohon. Berarti ada berapa pohon di situ? Kemudian ada berapa anak di situ? Nah, seperti itu. Kemudian ada anak tersebut sedang apa? Kemudian apakah sedang duduk? Kemudian apakah sedang membaca? Apakah sedang berlari? Nah, seperti itu. Kemudian banyaklah angan-angan atau pertanyaan-pertanyaan. Kemudian rangkailah jawaban dan pertanyaan tersebut menjadi laporan. Nah, seperti itu ya. Semoga anak-anak paham. Nah, ini untuk tugasnya nanti seperti ini. Tugas. Contoh pertanyaan. Ini contoh pertanyaannya. Nanti bisa dijawab pertanyaannya, apa yang terjadi pada gambar. Jadi gambar ini sedang apa? Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa ini kira-kira di mana? Kalau terdapat taman bermain, ada apa ini namanya? Tempat bermainnya. Kemudian ada beberapa tempat bermain. Nah, itu namanya di mana? Kalau ada beberapa permainan di taman. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, kalau cerah seperti ini berarti menunjukkan kapan. Apakah malam hari, siang hari, atau pagi hari? Kemudian siapa saja tokoh dalam peristiwa pada gambar? Nah, ini siapa saja tokohnya. Kemudian setelah kalian tahu jawabannya, rangkailah jawabanmu menjadi sebuah laporan. Jadi setelah pertanyaan ini semua terjawab, buatlah menjadi sebuah laporan. Nah, itu tadi tugasnya ya. Jangan lupa nanti anak-anak dikerjakan pada tugasnya. Untuk tugas yang pertama dan yang berikutnya tadi jangan lupa dikerjakan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai SBDP, yaitu karya seni rupa 3 dimensi. Nah, kemarin kita kan sudah belajar karya seni 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi yang kemarin kita sudah belajar karya seni 2 dimensi. Untuk sekarang kita akan belajar karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita ulas kembali. Kalau kemarin kita belajar tentang karya seni 2 dimensi. Apa karya seni 2 dimensi? Itu karya seni yang hanya bisa dilihat dari depan. Dari depan saja, tidak bisa dilihat dari samping kiri, samping kanan, apalagi belakang. Jadi tidak bisa. Contohnya kalau karya seni 2 dimensi kemarin apa? Yaitu gambar. Kemudian ada lagi apa? Lukisan dan foto. Nah, itu hanya bisa dilihat dari depan. Nah, kemudian kita nanti ini akan belajar karya seni 3 dimensi, yaitu karya seni yang bisa dilihat tidak hanya dari depan, yaitu bisa dilihat dari samping kiri, samping kanan, atas, bawah, dan belakang. Nah, itu namanya karya seni 3 dimensi, yaitu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kalau 2 dimensi hanya mempunyai panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi ditambah adanya tinggi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segi sudut pandang, yaitu dapat dilihat dari mana saja. Seperti itu ya anak-anak. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Nah, kalian bisa membayangkan patung. Patung itu bisa dilihat dari depan, dari samping, dari atas, atau dari belakang. Itu akan tetap
menjadi satu, yaitu patung. Kemudian relief, kemudian ada guci. Nah, itu tadi. Kemudian guci adalah benda 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat. Nah, siapa yang di rumah biasanya melihat peralatan dapur ibu? Nah, biasanya ibu mempunyai guci ya, yang untuk memasak. Selain tanah liat, pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lain. Misalnya media alas, meja putar, atau alat mengukir. Nah, kalau untuk membuat guci itu anak-anak, cara membuatnya yaitu menggunakan media alas. Jadi ada alasnya di bawah. Nah, seperti gambar ini. Ini namanya alasnya untuk menaruh tanah liat tersebut. Kemudian ada meja putar. Nah, mejanya ini nanti berputar, diputar-putar. Kemudian ada alat mengukir. Nah, setelah nanti jadi itu bisa diukir di sini. Seperti itu ya. Nah, untuk tugas kalian nanti untuk yang SPDP yaitu keterampilan kinerja produk. Keterampilan kinerja produk. Apa Bu keterampilannya? Nanti kalian bisa membuat sebuah karya seni dengan menggunakan bahan dasar tanah liat. Jadi nanti bisa minta bantuan ayah atau ibu di rumah untuk membuat karya seni dari tanah liat. Seperti itu ya anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat ya anak-anak, jaga kesehatan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.